Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Teman-teman, pernah nggak sih kalian baca kemasan makanan atau minuman, terus ada tulisan seperti sumber mineral, tinggi kalsium, fosfor, zat besi, selenium, dan lain-lain. Contohnya kayak gini. Nah, kalian paham gak sih itu tuh maksudnya apa? Ya, betul banget. Dengan adanya tulisan tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan mengklaim produk yang mereka hasilkan memiliki kandungan-kandungan yang disebutkan tadi. Nah, zat besi, kalsium, fosfor, dan lain-lain itu merupakan mineral. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dekonya Ramadhani Putri dengan nomor induk mahasiswa 4444 210069 kelas 4C jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini saya akan menjelaskan salah satu metode untuk menganalisis kandungan mineral total dalam suatu produk pangan. Kandungan mineral total dalam produk pangan dapat disebut juga sebagai kadar abu. Abu merupakan residu anorganik yang tersisa setelah air dan materi organik telah habis oleh pemanasan, yang menunjukkan jumlah total mineral dalam pangan. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kadar abu dalam bahan pangan adalah dengan cara metode pengabuan kering. Pada prinsipnya, metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik dengan suhu tinggi di dalam suatu alat pengabuan dengan suhu sekitar 500 hingga 600 derajat Celcius sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan tercapainya berat yang tetap. Alat pengabuan yang digunakan untuk metode ini disebut tanur. Berikut adalah gambaran dari alat yang disebut tanur. Proses pengabuan kering dengan tanur memerlukan waktu yang cukup lama, berkisar 5 hingga 6 jam. Nah, prosedur analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering yang pertama adalah preparasi alat dan bahan, yaitu dengan mengkonstankan cawan porselen yang kering dan bersih di dalam tanur selama beberapa menit. Setelah itu, cawan ditimbang dan dicatat beratnya. Proses ini dilakukan berulang, hingga berat cawan dari setiap pengulangan konstan atau pada berat memiliki dua angka di belakang koma yang sama. Nah, setelah itu, kira-kira apa yang dilakukan? Ya, setelah itu, sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 gram, lalu dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah dikonstankan tadi. Tapi hal ini harus diperhatikan dengan baik ya, karena cawan yang telah konstan harus terhindar dari sentuhan benda asing, sehingga sebaiknya cawan tidak disentuh dengan tangan, melainkan menggunakan krustang setiap kita memindahkan cawan tersebut. Selanjutnya, sampel yang telah dimasukkan ke dalam cawan kemudian dikeringkan di dalam tanur dengan suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam atau hingga sampel berubah warna menjadi abu keputihan. Nah, setelah pengeringan selesai, kadar abu dapat dihitung dan diperoleh dengan cara menimbang berat sampel yang didapat. Untuk lebih jelasnya, berikut saya lampirkan video praktikum bagaimana cara menganalisis kadar abu dengan metode pengabuan kering. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Saya Jodoh Karyani. Di sini saya sebagai asdos analisis pangan dan hasil pertanian. Saya akan melakukan pengujian kadar abu menggunakan metode kering dengan sampel malvis. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui teknik analisis kadar abu dengan cara pengabuan kering. Prinsip pengabuan secara langsung yaitu semua zat organik dioksidasi pada suhu tinggi yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian zat yang tertinggal setelah proses pembakaran ditimbang.
Untuk alat yang digunakan yaitu penjepit, spatula, cawan porselin, mortar, dan sampel yang digunakan yaitu malkis. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu menimbang grus. Tujuannya yaitu untuk mengetahui berat awal grus. Saat penimbangan tidak boleh langsung menggunakan tangan tapi menggunakan penjepit. Setelah mengetahui semua berat awal grus, kemudian grus di oven pada suhu 105 selama 1 jam hingga grus konstan. Setelah grus diketahui berat awalnya, kemudian grus di oven selama 1 jam dengan suhu 105. Setelah 1 jam, terus dikeluarkan dari oven dan dimasukkan pada ekstrator. Kemudian ditunggu selama 15 menit. Untuk selanjutnya terus ditimbang hingga berat konstan. Setelah sampel dihaluskan, kemudian sampel diambil sebanyak 2 gram.
1 jam, kemudian krus yang berisi sampel dikeluarkan dan dimasukkan pada esikator. Selanjutnya didiamkan pada esikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian krus yang berisi sampel ditimbang dan diulangi hingga berat sampel pada krus konstan. Setelah dilakukan pengujian kadar abu, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk sampel biskuit Malkis A, berat sampel awalnya yaitu 2,38 gram dan biskuit Malkis B 2,08 gram. Kemudian untuk berat cawannya yaitu 2,153 gram dan 21,44 gram. Kemudian cawan kosong di oven, setelah dilakukan 2 kali pengovenan, cawan sudah konstan dan didapatkan nilai 21,44 gram dan 21,45 gram. Kemudian setelah cawan konstan dan sudah diberi sampelnya sudah menjadi abu, didapatkan nilai 21,47 dan 21,48. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai kadar abu, dicari dulu B plus S dan B plus S aksennya. B plus S berat cawan plus sampel awal, sedangkan B plus S aksen berat cawan konstan plus abu atau berat akhir. Untuk rumusnya, kadar abu sama dengan B plus S aksen dikurangi D dibagi S dikali 100, atau bisa langsung kadar abu sama dengan B plus S aksen dibagi B plus S dikali 100. Penjelasan tentang pengujian kadar abu menggunakan sampel Malkis semoga bermanfaat. Terima kasih. Gimana videonya? Udah ditonton kan? Apa teman-teman sekalian ngerti? Apa kira-kira yang dapat kita ambil dari video tersebut dan apa yang kita dapatkan dari video tersebut? Ya, dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa mekanisme analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering yaitu dengan menguapkan kandungan air dan bahan volatil atau bahan yang mudah menguap lainnya yang ada di dalam bahan pangan serta membakar zat-zat organik hingga menghasilkan karbon dioksida, H2O, dan nitrogen. Karena pada dasarnya mineral memiliki volatilitas yang tinggi sehingga sukar untuk menguap pada suhu di bawah 600 derajat Celcius. Akan tetapi, terdapat beberapa mineral yang mudah menguap dan mungkin sebagian hilang, misalnya besi, timah, dan merkuri. Nah, sampai sini teman-teman semua sudah paham kan bagaimana cara kita menganalisis kadar abu yang terkandung dalam bahan pangan dengan metode pengabuan kering. Jadi nanti jika disuruh praktikum, teman-teman sekalian sudah bisa menjalankannya dengan baik ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis kadar abu dengan metode pengabuan kering. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan ya. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga habis. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Karena pada hakikatnya, manusia tidak akan luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.